Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo teman-teman semua, kita udah di part 6 ya. Latihan soal HOTS UTBK 2021. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke nomor 1. Nah, di sini ada soalnya teman-teman. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada dua gambar. Di sini ada layang-layang dan persegi panjang ya. Panjang AC 18. Mana ACO ini ya? AC 18, BD 12 ya. KL 16 ini ya. Kemudian LM 14, di sini 14. Jika luas daerah yang tidak diarsir, berarti yang tidak diarsir itu yang putih ya, yang ini nih. Nah, itu adalah 162, maka luas daerah yang diarsir. Nah, yang ditanya yang diarsir gimana teman-teman? Ada ide nggak? Nah, oke teman-teman, langsung aja ya. Nah, kalau misalnya kita bagi dua nih gambarnya. Pertama, kita ada gambar layang-layang ya. Nah, di sini ada gambar layang-layang. Kemudian di sini ada D, di sini B, di sini A, dan di sini C kan. Nah, di sini kan diagonalnya ya. Ini diagonal juga. Nah, kemudian kalau di layang-layang itu kan yang diarsirnya gini ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti itu. Ini yang diarsirnya ya, teman-teman. Nah, coba lihat kalau misal persegi panjangnya. Nah, ini kan persegi panjang, dia itu namanya KLMN gitu ya. Dan yang diarsirnya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, kayak gitu kan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, yang ditanya itu apa? Luas daerah yang diarsirnya, teman-teman. Berarti luas ini sama luas ini gimana? Nah, dari dua gambar ini bisa kita ketahui, teman-teman, bahwa luas layang-layang ya, ini layang-layang, ditambah dengan luas persegi panjang, itu akan sama dengan apa? Itu akan sama dengan luas tidak diarsir, tidak arsir gitu ya, ditambah 2 kali luas yang diarsir. Paham nggak sama sini? Jadi luas layang-layang ditambah luas persegi panjang ini akan sama dengan luas tidak diarsir, ya nggak? Ini luas tidak diarsir ditambah 2 kali luas diarsir, ya nggak? Nah, berarti udah ya kayak gini. Nah, berarti langsung aja teman-teman, luas layang-layang itu apa? D1 ditambah D2 dibagi 2 ditambah luas persegi panjang, ya udah panjang kali lebar. Sama dengan luas tidak diarsir, dapat kan 162 gitu. 162 ditambah 2 kali luas yang tidak diarsir, misalnya kotak deh. Nanti kita cari kotaknya ya. Nah, D1 ditambah D2 dibagi 2, D1-nya berapa sih? Ya BD dong, ya udah 12. Nah, berarti 12 dikali 18 ya, AC-nya 18 kita bagi dengan 2 ditambah panjang kali lebar. Panjangnya itu yang di sini ya, KL itu 16 dikali dengan berapa? LM ya 14 sama dengan 162 ditambah 2 kali kot. 12 dikali 18 kalau dibagi 2 kan bisa coret nih. Coret dapat 6. 6 kali 18 itu berapa? Ayo. 108 ya. 108 ditambah 14 nih dikali 16 berapa? 224 sama dengan 162 ditambah 2 kali kotak. Nah, ini berapa sih kalau dijumlahin? Dapat 332 ya. 332. Nah, 162-nya pindahin aja. 162 sama dengan 2 kotak. Nah, ini berapa sih? 330 dikurangi 162 itu 170 ya. Jadi 2 kotak itu akan sama dengan 170, maka kotaknya 170 dibagi 2 berapa tuh? 85 gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Paham ya? Lanjut nomor 2. Oke, di sini ada soal persamaan kuadrat x kuadrat minus 3x plus 4 sama dengan 0. Memiliki akar-akar alfa dan beta. Maka nilai dari alfa tambah beta kuadrat per alfa kuadrat
min 3 alfa plus 1 kali beta kuadrat min 3 beta plus 7 adalah berapa? Nah, oke teman-teman, di sini kita menggunakan konsep akar-akar ya. Dia itu kan ada x kuadrat min 3x plus 4 sama dengan 0. Akar-akarnya itu alfa dan beta. Nah, di sini teman-teman, biasanya ya, ini biasanya, tapi nggak selalu gitu ya. Jadi kalau misalnya persamaan kuadrat biasanya ya udah ujung-ujungnya ke sini alfa tambah beta sama alfa kali beta. Nah, alfa tambah beta apa? Min B per A kan. Dan alfa kali beta C per A. Nah, ABC-nya ini dari mana? Dari sini teman-teman. Ini kan A ya, yang nempel di X kuadrat. Dan B itu yang nempel di X. Dan C itu yang nggak punya X-nya gitu. Jadi alfa tambah betanya berapa? Min B per A. Min dari min 3 kan ini. Jadi min 3 per A-nya 1, jadi dia itu 3 gitu ya. Jadi alfa tambah betanya 3. Kemudian alfa kali beta C per A 4 per 1. Ya udah 4 per 1 ya 4 gitu. Nah, alfa tambah beta sama alfa kali beta ini biasanya digunakan untuk kerjain soal ini teman-teman. Nah, oke, di sana itu kan ada alfa ditambah beta kuadrat. Nah, tahu kan tadi alfa tambah betanya? Ini 3 ya. Udah ini 3 kuadrat, 9 dong gitu ya. Berarti ini 9. Dari mana? 3 kuadrat gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya ini juga alfa kuadrat min 3 alfa ditambah 1. Nah, gimana itu? Berarti, nah ini teman-teman konsep dari akar-akar yang tadi saya berikan. Jadi ternyata kalau alfa dimasukin ke sini itu memenuhi teman-teman. Kenapa? Karena dia itu kan akar-akarnya alfa dan beta. Jadi alfa dimasukin ke sini pun nanti memenuhi gitu. Beta pun kalau dimasukin sini memenuhi karena dia akar-akarnya gitu ya. Oke, bisa kita tulis alfanya masukin ke X. Jadi alfa kuadrat min 3 alfa ditambah 4 sama dengan 0 ya enggak? Nah, setelah ini gimana? Yang ditanyakan kan ini ya plus 1 teman-teman, lihat. Dia itu plus 4. Nah, gimana caranya dia itu jadi plus 1? Karena kan bentuknya sama nih. Alfa kuadrat min 3 alfa ya. Bedanya di sini 4, di sini 1. Nah, di sini 4 biar jadi 1 ya dikurangi 3 dong. Berarti kedua ruas kita kurangi 3. Paham nggak? Oke, ini kalau yang kiri dikurangi 3 dapat berapa? Alfa kuadrat min 3 alfa plus 1 ya enggak? Sama dengan 0 dikurangi 3 ya min 3. Nah, jadi alfa min 3 alfa ditambah 1 itu akan sama dengan minus 3 ya enggak? Nah, di sini kita tulis deh. Alfa kuadrat min 3 alfa plus 1 akan menjadi min 3 ya. Nah, sekarang yang beta masukin sama. Nah, di sini deh. Berarti masukin beta ke X. Berarti beta kuadrat min 3 beta plus 4 sama dengan 0. Sama juga di sini kan 4. Sedangkan dia mintanya 7. Diapain dong? Nah, pinter banget. Ditambah 3. Kedua ruas tambah 3. Yang kiri ditambah 3 dapat berapa? Beta kuadrat min 3 beta plus 7 ya. Sama dengan 0 tambah 3, 3. Jadi beta kuadrat min 3 beta plus 7 itu sama dengan 3 teman-teman. Tulis di sini kan. Beta kuadrat min 3 beta plus 7 itu akan sama dengan 3. Maka di sini kita bisa substitusi aja kan. Berarti soalnya itu alfa tambah beta dikuadratkan per di sini alfa kuadrat min 3 alfa plus 1 terus beta kuadrat min 3 beta plus 7. Alfa kuadrat alfa tambah beta dikuadratin dapat 9 kan, udah. Kemudian per ini tadi dapat min 3. Kemudian yang ini dapat 3. Jadi berapa tuh? Jadi kalau misalnya kita ini kan min 9 ya. 9 per minus 9 jadi minus 1. Jawabannya adalah C. Gitu teman-teman. Mudah ya, itu konsepnya. Awas, harus diingat-ingat ya. Lanjut nomor 3. Nah, di sini persamaan kuadrat lagi ya. Persamaan kuadrat X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 0 memiliki akar-akar alfa dan beta. Maka nilai dari alfa kuadrat
plus 1 per alfa kuadrat ditambah 1 dikali beta kuadrat plus 1 per beta kuadrat ditambah 2 itu berapa? Nah, di sini teman-teman sama coba kayak tadi, kita tulis dulu ya. Persamaannya itu adalah x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0, akar-akarnya itu alfa dan beta. Nah, lihat teman-teman, tadi kan saya bilang biasanya soal-soal persamaan kuadrat itu ya udah kalau nggak alfa ditambah beta ya alfa kali beta gitu ya, tapi kan itu biasanya. Tapi nggak tahu nih soal ini apakah bisa nggak gitu, coba dulu aja. Alfa tambah betanya berarti tadi ya min b per a, min dari min 3 berarti 3, langsung aja. Alfa kali beta berarti c per a, ya udah 1. Nah, apakah ini bisa menjawab pertanyaan ini gitu? Coba dulu nih, berarti kan dia itu alfa kuadrat plus 1 per alfa kuadrat plus 1. Nah, ini bisa nggak dari ini tuh dapat dari sini gitu? Oke, bisa nggak? Nah, ini mungkin nggak bisa ya teman-teman. Saya nggak ngulik nih dari alfa tambah betanya bisa nggak dari sini. Cuma saya dapat dari sini teman-teman, dari persamaannya. Coba lihat, kalau persamaannya kita bagi dengan x. Jadi kedua ruas dibagi x, dapat apa tuh? X kuadrat bagi x itu dapat x ya nggak? Min 3x dibagi x ya min 3. Kemudian ini berapa? 1 per x sama dengan ya 0. Nah, berarti kalau 3-nya pindah ruas dapat x plus 1 per x sama dengan 3. Nah, di sini teman-teman lihat, ini kan alfa kuadrat plus 1 per alfa kuadrat. Nah, kalau misalnya kita kuadratin yang ini, berarti yang ini pun kita kuadratin dong. Nah, berarti dapat x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat ya, ditambah 2 kali x kali 1 per x ya 2 dong gitu ya. Karena x-nya dibagi aja coret. Sama dengan berapa? 9 gitu. Jadi dapat x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat sama dengan berapa? 7 ya teman-teman. Nah, ini kan sama nih. X kuadrat tambah 1 per x kuadrat sama kayak ini kan. Cuma dia alfa. Ya udah sama aja kan tadi konsepnya. Kalau dia akar-akarnya alfa dan beta, boleh dong kita masukin alfanya ke x. Dapat di sini alfa kuadrat ditambah 1 per alfa kuadrat sama dengan 7 ya enggak? Nah, kalau beta masukin beta kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat sama dengan 7 juga dong. Nah, di sini teman-teman, alfa kuadrat tambah 1 per alfa kan dapat 7 ditambah 1. Nah, berarti 7 ditambah 1 dikali yang beta ditambah 2 berarti 7 ditambah 2 gitu ya. 7 tambah 1 8, 7 tambah 2 9, 9 ke 8 72. Jadi jawabannya adalah B. Mudah bukan? Asal teman-teman bisa konsepnya. Oke? Lanjut nomor 4. Rumus suku ke n deret aritmatika adalah UN sama dengan 6n plus 3. Jika di antara setiap dua suku yang berdekatan disisipkan dua bilangan baru, maka deret aritmatika baru yang terbentuk memiliki jumlah n suku pertama. Kayak gimana gitu rumusnya. Nah, di sini teman-teman harus udah bisa ya. Ini bisa mudah banget teman-teman. Ini berapa detik ya? 5 detik lah bisa. Kenapa? Lihat. Nih teman-teman, bahwa UN itu nanti akan sama dengan SN. Apanya? Koefisiennya. Koefisiennya gitu. Nah, sekarang kita lihat UN. UN itu kan 6N ditambah 3. Nah, lihat aja koefisiennya. 6 sama 3. Kalau dijumlahin berapa? 6 tambah 3. Ya 9 dong. Nah, ya udah. SN-nya ya nyari yang koefisiennya kalau dijumlahin 9. Yang mana? Yang B kan. 8 tambah 1. 8 tambah 1, 9. Gitu. Mudah banget kan? Jadi lihat aja koefisiennya. Mau dia kan katanya ditambah nih. Di antara dua suku yang berdekatan, dua bilangan. Dia tetap koefisiennya dia kalau dijumlahin bakal sama UN maupun SN-nya gitu, paham ya? Mungkin nanti akan saya jelaskan dari mana sih kok bisa kita ngitung koefisiennya aja. Nanti ya, jangan di video ini, kita langsung aja nih cara cepatnya. Jadi lihat aja ya, kuncinya itu koefisiennya. 6 tambah 3 akan 9.
Nah, berarti cari di sini yang nilainya 9 kalau dijumlahin koefisiennya. Ini kan 8, ini 10, ini 3, ini 11. Berarti yang B. Paham ya? Lanjut, nomor 5. Nah, di sini teman-teman, menarik nih. Pada geometri naik, 3 suku pertamanya adalah X min 1, X plus 3, dan 5X plus 3. Di mana P-nya itu adalah rasio, Q-nya itu adalah U1. Hubungan P dan Q gimana? Gitu. Nah, oke, gimana nih caranya? Rasio nih. Kita harus tahu dulu ya rasionya berapa. Dan U1 kan X min 1. Jadi kita nilai X-nya dulu berapa ya? Nah, untuk mencari rasio, sebenarnya rasio geometri itu ada banyak ya. Jadi teman-teman tinggal milih aja mau R itu akan sama dengan U, misalnya U2 ya dibagi U1 gitu kan. Nah, ada juga rasio itu gini teman-teman. Bahwa U2 kalau dikuadratin itu akan sama dengan U1 dikali U3 gitu ya. Jadi ini namanya suku tengah ya. Suku tengah geometri itu kayak gini. Jadi kita rekomendasiin pakai ini aja. Oke, U2-nya berapa? U2-nya kan ini ya. Ini U1, ini U2, ini U3. U2 dikuadratin berarti kan X plus 3 dikuadratin akan sama dengan U1-nya adalah X min 1, U3-nya 5X plus 3. Nah, di sini kita kuadratin aja nih. Dapat X kuadrat plus 6X plus 9 ya. Sama dengan ini berapa? 5X kuadrat, kemudian ditambah 3X, di sini minus 5X. Di sini minus 3. Oke, kalau misalnya 5-nya pindah ke sini dapat berapa? Minus 4x kuadrat ya, minus 4x kuadrat. Kemudian di sini berapa sih? Minus 2 ya. Minus 2 kalau pindah ke kiri dapat positif 2. Ada 6x. Jadi 8x gitu. 3-nya pindah ke kiri dapat 12 sama dengan 0 gitu ya. Kalau misalnya kedua ruas kita bagi dengan negatif 4 biar X kuadratnya positif. Dapat berapa? X kuadrat minus 2 ya. Ini bukan positif. Nah, berarti di sini minus 2X. 12 dibagi min 4 minus 3 sama dengan 0. Oke, kita faktorin teman-teman. Nih, gimana coba? Ayo. Di sini X, di sini X. Berapa kali berapa? Hasilnya min 3 dijumlahin minus 2. Pinter banget, 3 sama 1. Biar dapat minus 2, minusnya yang ini. Ininya positif. Jadi X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3. Lihat, pada deret geometri naik. Nah, berarti X-nya ngambil yang positif gitu ya. Jadi dapat rasionya berapa ya? Nah, rasio kita sebelum nyari rasio dapat ini dulu kan, X-nya 3. Berarti di sini berapa? U1-nya ya, berarti X minus 1. 3 minus 1 berapa? 2. Nah, berarti Q-nya itu akan sama dengan 2. Nah, 2 ini kan U1 ya, jadi sama aja. U1 atau Q itu adalah 2. Nah, lihat. Berarti dapat deretnya itu apa aja sih? U1-nya kan 2 tadi. U2-nya berapa? 3 tambah 3, 6. U3-nya 3 kali 5, 15 tambah 3, 18. Maka rasionya berapa? Tadi rasio itu apa? U2 dibagi U1. U2-nya berapa? 6. U1-nya 2, berarti 3. Nah, berarti rasionya 3. Dan U1-nya 2. Maka jawabannya apa? Ayo. P lebih besar daripada Q yang B. Gitu teman-teman. Oke, untuk videonya kita cukupkan dulu di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like. Jika tidak suka silahkan dislike. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.